Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, sangat penting membiarkan Tuhan merajai hati kita, agar Anda, saya, serta kita semua tidak mudah tersesat oleh karena sukacita duniawi yang membawa pada kebahagiaan hidup yang fana. Tetapi agar jaminan hidup kita yang kekal di dalam sukacita bersamanya sungguh benar-benar nyata untuk kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, Engkau telah menerima persembahan hidup Santa Perawan Maria yang kami peringati hari ini. Semoga berkat pertolongan doanya dan kekuatan rahmat-Mu, kami tekun mengabdi kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada. Jika Anda memanggil perawan yang diberkati ketika Anda tergoda, atau ketika saya tergoda, Dia akan segera datang untuk membantu Anda dan saya serta kita semua, dan setan akan meninggalkan kita. Doa Bunda Maria akan menolong kita agar kita sungguh terjamin, asalkan kita pun mau seperti Dia yang membiarkan diri kita untuk senantiasa dirajai oleh Tuhan di setiap langkah hidup kita. Pada minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Mau mengajak dan mengingatkan dalam sepekan ini sebagai akhir tahun kalender liturgi kita, dan juga kita diajak untuk tetap membiarkan Dia, Sang Pemilik kehidupan, merajai hati kita. Di dalam bacaan pertama pada hari ini, di dalam pekan yang baru ini, Anda dan saya serta kita semua kembali disuguhkan dengan penglihatan yang dialami oleh Yohanes, di mana ia melihat anak domba bersama dengan 144.000 orang di Bukit Sion. Anak domba adalah Yesus Kristus sendiri, dan 140.000 orang adalah mereka yang dibaptis dan setia mengikuti Kristus. Penglihatan ini mau menggambarkan bahwa mereka yang setia dan mau memberi diri dibaptis memiliki jaminan keselamatan. Tetapi kesetiaan itu harus tetap dijaga, tetap harus mau berproses, sampai Tuhan mengatakan cukup kepada Anda, saya, serta kita semua untuk menjalani kehidupan kita di dalam persiaran hidup di dunia ini. Memang tidaklah mudah menjaga kesetiaan itu, tetapi kesetiaan menjadi jaminan keselamatan itu terlaksana di dalam hidup Anda, hidup saya, serta hidup kita semua. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini dikatakan bahwa Yesus melihat orang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Ia memujinya karena si janda itu mempersembahkan seluruh nafkah yang dimilikinya kepada Allah. Seringkali kita melihat apa yang tampak di dalam mata kita, dan dengan mudah kita menghakimi, dan dengan mudah kita menuduh sana dan sini.
Anda, saya, serta kita semua diingatkan kembali bagaimana kita diajak untuk terus belajar. Pada minggu hari raya Kristus Raja Semesta Alam, Anda, saya, serta kita semua diajak untuk membiarkan Allah merajai hidup kita. Dan hari ini Tuhan menunjukkan caranya seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria. Bunda Maria meneladankan sesuatu yang berharga untuk Anda, saya, serta kita semua. Ia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Ia mempersembahkan segala perbuatan, kesempatan untuk melayani dan berbagi kasih untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini pun di dalam Injil suci Lukas, ia memuji, yaitu Yesus memuji si janda yang memberikan uang 2 peser. Mungkin bagi kita kecil, hanya 2 peser saja. Tetapi bagi dia bukan lagi 10% dari penghasilan dia, tetapi keseluruhan dari apa yang ia peroleh. Lihatlah kenapa Yesus memuji, karena ia memberikan dan mempersembahkan apa yang dimilikinya. Bagaimana dengan Anda, saya, serta kita semua yang masih bangga karena kita memberikan dengan nominal-nominal yang sungguh fantastis, tetapi sayang, itu semua hanya 10%. Tapi sayang, itu semua mungkin hanya sisa-sisa yang tidak terpakai, yang tidak lagi kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, duniawi kita. Beriman bukan perkara seberapa banyak uang kita berikan, seberapa banyak bantuan yang kita berikan, tetapi seberapa besar kemauan dan kemurnian serta ketulusan kita di dalam mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan serta sukacita sampai pada kesejahteraan bersama. Karena di mana ada kesejahteraan bersama, gereja yang hidup akan terus berdinamika dan bertumbuh serta berkembang. Pertanyaan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk merefleksikan. Maukah kita melakukannya, mempersembahkan segala karya, tugas, perbuatan untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk membuat kita semakin sombong dan angkuh serta merendahkan sesama kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketulusan di dalam pelayanan, ketulusan dan keikhlasan di dalam pemberian waktu, bantuan, uang, dan segala macam bentuknya akan membawa berkat di dalam persiaran hidup kita. Asalkan kita lakukan dengan setia, dengan cara yang tepat dan benar, dan di waktu yang benar pula. Mari kita awali pekan ini dengan menjadikan diri kita sebagai berkat untuk kemuliaan Tuhan bagi sesama dan juga bagi kita semua. Amin.